sambung-sambung. Ya, silakan Pak Wiwit. Bentar ya, saya share dulu. Bismillah. Ayo, sip lah Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Mana kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hujan sehat. Pak. Hujan ya. Oke. Sepatu Baik. saya basah, Pak. Alhamdulillah, selamat datang yang sudah sampai di sekolahan dengan selamat. Mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Ibu atau Bapak silakan salah satu memimpin doa, nggak perlu ketuanya. Silakan. Ya, Pak Agung boleh. Mas Agung, silakan dipimpin doa. Siap. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih. Pada pertemuan pagi hari ini, kita dapat berkumpul bersama di kelas kami, yaitu Lab PKKR. Ya, untuk kegiatan hari ini, ya, sebelumnya akan saya absen dulu ini, sebentar ya. Kita cek kehadirannya. Kira-kira siapa saja ini yang tidak hadir dari jumlah siswa yang ada di sini, teman-teman? Nihil Pak, nihil. Nihil, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau nihil cukup ya kita. Oke, kita lanjutkan kegiatannya. Baik, untuk rencana kegiatan kita hari ini adalah mohon maaf ini. Saya meminta bantuannya kepada teman-teman anak-anak sekalian. Hari ini sebelumnya tidak ada praktek, cuma saya meminta kalian untuk menyiapkan HP masing-masing. Untuk apa? Tentunya nanti HP tersebut akan kita gunakan untuk belajar dan saling menggali informasi. Iya, untuk saling menggali informasi. Tentunya hal tersebut untuk keperluan kalian sendiri. Baik, untuk rencana ini sedikit saya sampaikan ini untuk rencana kegiatannya. Langsung saja ke intinya ini. Nanti saya akan berusaha menayangkan video apa itu nanti kita amati bersama. Selanjutnya kita nanti belajarnya kelompok. Iya, kira-kira video tentang apa? Baik, nanti kita amati. Untuk kegiatan selanjutnya, mari diamati teman-teman, anak-anak sekalian. Ini saya punya gambar yang mungkin bisa mewakili situasi seperti pada setiap hari ini. Macet. Iya, macet. Kemudian apa lagi itu? Hujan ya. Pulang sore Pak. Pulang Malam. sore. Yang selanjutnya. Hujan esok mulai wengi Pak. Ini Pak Silo. Pak Silo. Baik. Pak Eko Pak. Kira-kira ini gimana teman-teman? Nyaman nggak kalau kita di jalan seperti ini? Tidak nyaman Pak. Eko Pak. Ya. Pak. Ini selanjutnya, mohon maaf ya muter-muter jadi sedikit pusing. Tujuannya supaya kalian semuanya itu fresh yo melihatnya. Nah, ini gimana ini? Udah di dalam kendaraan melihat ke depan saja buram kayak gitu. Ya Pak, depan ini Pak. Oke. Tentunya kalian akan tahu bagaimana perannya komponen pada kendaraan yang harusnya bisa berfungsi maksimal ketika menjalani kehidupan dengan berkendara di kondisi seperti ini. Gitu ya. Baik. Siap Pak. Oke. Kegiatan pembelajaran kita ini yang sebenarnya adalah, ya bisa dibaca teman-teman, ini adalah perbaikan sistem penerangan dan panel instrumen. Jadi kita akan tujuan pembelajaran kita ini nanti
sampai kepada memperbaiki sistem daripada sistem penerangan. Karena apa? Fungsinya sangat penting itu tadi. Dan semuanya sudah bisa lihat bahwa ketika kondisi jalan seperti itu, mungkin dapat kalian bayangkan apa yang Anda rasakan ketika di tengah jalan kondisi seperti itu, tiba-tiba lampu atau kendaraan itu bermasalah. Kira-kira mungkin bukan hanya sekedar bisa berhenti di tepi jalan, tapi mungkin juga dimarahi oleh orang lain di sekitarnya gitu. Baik, selanjutnya ini untuk kegiatan pembelajaran kita tentunya bukan hanya sekedar omong kosong saja, tapi tentunya punya tujuan, yaitu yang pertama ini seperti kompetensi dasar. Ini adalah yang pertama mendiagnosis kerusakan, kemudian yang kedua adalah memperbaiki sistem penerangan. Lalu kita rincikan di sini mulai dari nomor 1, ya, menganalisis sistem, kemudian mendeteksi letak permasalahannya, kemudian setelah nanti mampu mendeteksi, kita menyimpulkan hasil daripada deteksi kita. Selanjutnya setelah ketemu hasil kesimpulannya, kita perbaiki. Selanjutnya kita uji hasil daripada perbaikan kita. Kita sudah memperbaiki, bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Selanjutnya, karena saya yakin kalian semuanya ini sudah sedikit atau banyak tentunya tahu tentang sistem penerangan dan panel instrumen pada kendaraan. Kalian kan sudah kelas 12, ini kelas 3, kelas yang paling tua di tingkat SMK. Tentunya untuk hal-hal seperti apa itu sih lampu kepala, apa itu sih lampu hazard, apa itu sih lampu rating, tentunya semuanya sudah paham. Di PKL nggak pernah Pak saya listrikan. Gimana Bu? Mbak? Di PKL nggak pernah megang kelistrikan Pak. Ya nanti kita coba pegang di sini. Kalau di tempat PKL nggak pernah. Baik. Selanjutnya, ini lebih detail lagi. Nanti tujuan pembelajaran kita adalah kalian itu mampu menganalisis fungsi dari masing-masing panel instrumen dan sistem penerangan itu. Yang kedua adalah mampu mendeteksi letaknya, letak permasalahan itu di mana ketika sistem penerangan itu ada yang bermasalah. Selanjutnya, mampu menyimpulkan. Jadi bukan hanya mendeteksi saja, tapi kalian semuanya mampu menyimpulkan mana sih yang seharusnya diperbaiki sehingga sistem tersebut itu bisa kembali normal. Ya, ini tujuannya adalah mampu memperbaiki. Selanjutnya setelah selesai memperbaiki, nanti dapat menguji hasil perbaikannya. Baik, kita lanjutkan untuk kegiatan kita. Tentunya nanti kalau dilaksanakan secara individu mungkin kalau menurut saya bahasa daerahnya itu gedandapan. Nah, tapi tentunya akan lebih tepatnya kalau kalian itu mungkin kebingungan. Kita buat kelompok di sini ya. Ini saya harap semuanya mau menerima apa yang saya buat. Di sini adalah kelompoknya, kelompok yang pertama itu nomor absen 1 sampai 4, kelompok 2, 3 dan seterusnya. Kemudian apa yang akan kita lakukan dalam berkelompok? Nah, ini bahan kegiatannya. Itu berupa lembar kerja LKPD. Silakan ketua kelas ini diambil dan dibagi ke teman-teman. Tapi mohon maaf, ini per kelompok hanya satu saja. Ya, jangan 2. Lalu nanti bagaimana kalau yang lainnya itu tidak bisa melihat? Ini satu kelompok 4 orang kan rebutan. Nah, makanya nanti HP-nya silakan digunakan. Bisa diakses LKPD-nya di sini. Atau kalau merasa kesulitan silakan bisa di-scan barcode-nya ini daripada nyatelingan kelamaan. Itu di-scan saja barcode-nya, nanti langsung bisa di-download itu untuk LKPD-nya. Oke? Paham semuanya ya? Baik. Aduh, kuota habis, Pak. Wifi saya ini saya tethering ya. Pak. Iya, siap. Saya tethering. Tapi nontonnya jangan yang macam-macam. Ini kita fokus saja ke pembelajaran. Ya, Pak Denny Oke. ujian, Pak Denny Ya, ujian. selanjutnya. Enggak, Pak. Enggak kok. Buka Google Drive ini. Oke, kita fokus dulu. Boleh nanti Gian, tapi sekarang kita belajar dulu Iya, ya. Pak. Baik. Selanjutnya kita santai sejenak ini sambil menikmati video ya. Kita mulai saja sedikit ya. Karena ini videonya cuma pendek saja. Iya. Atau mengingatkan kembali tentang peran atau fungsi daripada
sistem kendaraannya. Ya, paham, Pak. Nah, ini- Paham, Pak. Paham. Ya, Sudah, oke. sudah, saya- Pak. Sudah kita lanjut ya. Ya, Baik. ya. Kalau nanti kurang marem itu bisa ditonton lagi di barcode tersebut. Kurang Oke. marem samplong batako, Pak. Ya, ini sekedar mengingatkan kembali bahwa fungsi daripada sistem penerangan ini adalah suatu sistem yang tentunya sangat berfungsi untuk penerangan jalan dan memberikan tanda pada pengendara lain. Baik, dari kegiatan intinya di sini kalian nanti dalam pengamatan video tadi silakan, ini kondisi yang perlu diperiksa untuk sistem penerangan tersebut. Tentunya nanti yang akan Anda lakukan dari kondisi ini akan memperoleh gimana itu sistem yang baik, gimana itu sistem yang tidak baik. Kemudian nanti kita ambil kesimpulannya dari beberapa mungkin kerusakan atau hal yang tidak bisa berfungsi dengan normal. Tentunya Anda bisa sambil menyimak atau menggali informasi dari modul dan juga beberapa tampilan di sini, hanya sekilas saja ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa nyimak di modulnya. Ya, baik. Untuk sebelum kita menuju ke modulnya, ini saya punya beberapa sedikit masalah ini. Sedikit masalah pada video di sini. Mohon disimak sebentar. Pak Wiwit izin ke belakang, Pak. Oke, silakan Mas Eko. Jangan kelamaan ya. Mau ngerokok itu. Sendiri saja, sendiri. Jangan ajak temennya. Rokokan Pak di Jangan, toilet Pak. Pak. Oke, itu. Kira-kira tahu apa yang tidak berfungsi? Baik, cukup. Untuk lebih Ya. jelasnya nanti bisa dilihat di barcode-nya, itu bisa di-scan, kemudian tonton lagi lebih puas bersama dengan Pak. kelompoknya. Kemudian Ya, untuk Pak. mendeteksi letak permasalahannya dapat dilakukan dengan menyimak gambar wiring diagram. Nah, ini tentunya kalian akan mendeteksi letak kerusakan, itu kan kelistrikan, akan lebih tepatnya bagaimana tentunya Anda harus bisa. Ya, Pak. Ini silakan nanti segera dilihat di sini ya, wiring diagramnya ini bisa di-scan barcode-nya, nanti bisa diakses di HP masing-masing. Selanjutnya, untuk bukunya, kalau nanti misalnya kalau Anda semuanya melihat wiring kurang jelas tentang penjelasannya, ini bisa dilihat juga, bukunya bisa disimak di sini. Selanjutnya, baik, ini sedikit tentang pekerjaan yang nanti akan kalian coba praktekkan ya. Yang pertama ini harus pahami ini untuk keselamatan kerja ya. Ini keselamatan kerja, bola lampu yang terbakar itu harus hati-hati. Kemudian langkah kerjanya apa saja, silakan bisa dibaca di situ. Kemudian untuk kegiatan perbaikan lampunya, ini salah satu caranya seperti gambar ini ya. Dilepas, kemudian melepas unit lampunya, kemudian kaca dan reflektornya. Yang selanjutnya, nah cara mengganti lampu di sini, iya. Ini saya hanya mengambil cuplikan dari modul yang tadi, yang bisa kalian akses secara detail. Begitu ya. Nah, ini untuk slide-slide singkat saja. Baik. Ya, ini tentunya supaya nanti kalian itu dalam menyimak modulnya itu bisa lebih fokus dalam menganalisa tadi video yang saya tampilkan tadi. Kalian tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan itu kira-kira kenapa sih kok mobilnya ada yang bermasalah gitu. Selanjutnya, ya, ini ingat bahwa lampu ini ada salah satu lampu yang tidak boleh dipegang kacanya. Ini jadi perhatian penting. Ini tolong nanti Anda harus hati-hati tentang lampu ini yang namanya lampu halogen. Paham ya semuanya ya? Ada yang tahu nggak alasannya ini kenapa kok lampu itu tidak boleh dipegang kacanya, khususnya untuk lampu halogen ini? Meledak, Pak. Meledak. Oh, bisa meledak, Mas Blawur, Agung? Pak. Blawur sedang kena sidik jari. Oh gitu, sidik jari ya. Kena keringat, Pak. Kena keringat. Oh, kena keringat. Baik. Luar biasa. Memang betul kalian layak ini di kelas 3 karena memang sudah menguasai dan belajar dengan baik di kelas sebelumnya ya. Memang betul ini untuk lampu halogen itu tidak boleh dipegang kacanya karena sebersih apapun tangan kita ketika memegang itu akan meninggalkan jejak yang berupa sidik jari. Di mana sidik jari di sana nanti itu sedikit berminyak,
Sehingga kalau lampu itu menyala, nanti lampunya tidak bisa membuang panas. Ketika dia menyala, dia akan pecah. Betul sekali, Pak. Mas Agung tadi ya menjawabnya bisa meledak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Pak, Iya, Pak, Pak, tanya Pak. Ya, silakan, Tanya Pak, Mas. kalau lampu LED pegangnya apa nih Pak? Kalau lampu Kalau- LED pegangnya di mana? Kalau lampu LED, tergantung LED itu kan banyak modelnya. Ada yang mentolo, ada yang cuma kotak rata gitu. Mohon maaf Ya, ini ya, ya, ya. di sini nggak, di tampilan nggak ada, tapi nanti di modul bisa disimak. Gitu ya. Siap, Bapak. Oke. Selanjutnya, kalau lampu LED itu kan nggak panas. Jadi kalau dipegang sembarang juga nggak masalah. Yang penting konektornya itu jangan sampai berkarat. Kalau sering kita pegang juga akan berkarat. Kemudian cara mengganti bola lampu ini harus berhati-hati, harus selalu tepat. Yang dipasang sesuai dengan spesifikasinya, tidak boleh asal mengambil atau asal memilih. Kalau Anda asal memilih nanti bisa menyebabkan ketika setelah dipasang itu lampunya satu terang, satunya redup, atau bahkan nanti salah satunya tidak bisa bertahan lama, salah satunya jadi mati. Nah, ini tentunya perlu dipertimbangkan ya, Mas semuanya ya. Siapa? Siapa? Oke, ada yang mau tanya enggak sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Saya dapat Cukup, Pak, cukup. Oh, cukup. Lanjut lagi ya. Lanjut. Oke. Nah, ini kita menuju ke lampu bagian belakangnya. Lampu bagian belakang, cara memeriksanya membongkar atau mau ganti seperti ini. Selanjutnya untuk pemeriksaan kabel ini. Yang namanya kerusakan tentunya kan lampu mati misalnya. Itu kan bukan selalu di lampunya yang mati. Tentunya bisa juga di bagian kabelnya. Oke, lanjut. Bisa juga di bagian soketnya atau konektornya. Nah, ini kondisi konektor. Tolong hati-hati, ini diamati dengan baik ya. Diamati dengan baik. Cara menancapkannya kembali atau memasangkannya kembali nggak boleh kebalik. Nggak boleh kebalik karena ini sudah punya posisi tertentu. Kalau sampai kebalik ini nanti bisa patah ini konektor dalamnya. Lanjut ya. Baik. Lanjut. Nah, tentunya ini kita masuk ke menguji hasil perbaikan. Ini berarti kita sudah memperbaiki, tapi hal ini tentunya akan kita lakukan di pertemuan yang kedua nanti. Di pertemuan yang pertama ini tentunya target kita tadi adalah mengamati video. Selanjutnya silahkan kalian saling berdiskusi tentang video yang tadi Anda simak. Kalau kurang jelas nanti saya tampilkan lagi untuk link videonya supaya kalian bisa lebih jelas lagi. Dan selanjutnya buku modulnya serta wiring diagramnya silakan itu bisa digunakan dengan baik dalam berkelompok. Selanjutnya nanti siap-siap 1 atau 2 kelompok perwakilan nanti maju memamerkan, bolehlah memamerkan kalimatnya nggak apa-apa ya, memamerkan hasil kerjanya. Itu apa sih yang kalian gali dari modul, dari wiring diagram tentang video tadi. Nah, supaya bisa jadi gambaran untuk teman-temannya yang lain gitu loh. Nah, jelas ya? Jelas. Selanjutnya selesai ternyata ini. Silakan. Selanjutnya kita belajar di rumah nanti. Siapa? Sesi Wayahe. Belum, ini kita masih ada 10 menit untuk apa? Untuk kegiatan refleksi. Nah, silakan dibuka ini. Kita pakai aplikasi refleksi apa Pak? ini. Pijat refleksi Pak. Itu Baterainya pijat habis, refleksi Iya, apa? Pak. Capek-capek ini setelah belajar, Pak. Refleksi dulu. Pijat. Iya, refleksi dulu sebentar supaya fresh loh. Daripada tadi kelihatannya ada yang murung, ada yang Kretek abal-abal. Mas Denny ini loh semangatnya luar biasa. Semangat pagi Pak. Ya, kalau masih semangat dan tetap semangat, maka silakan dilihat ini tampilan berikutnya. Kita masuk di
sesi evaluasi Oke. sebelum kita Ini pulang. langsung Sebelum dikerjakan, kita Pak. pulang, Ini langsung dikerjakan, iya, Pak. hanya yang soal saja, langsung Oh, iya, dikerjakan. siap. Oke. Oke. Ya, silakan. Pak, tak Itu scan di dulu, scan Pak. HP-nya. 1 menit Yang rampung tadi, nih, Pak. tadi Mbak Nana yang katanya Lopet dicas dulu sebentar itu. Kita masih punya waktu ini sekitar 15 menit sampai Ya, pulang. Pak, Jadi masih saya cukup. tes dulu, Pak. Iya, Nana pinjam power bank-nya aku ya, Pak, itu, Pak. oh, nggak apa-apa Habis lah. no, Nanti. power bank-nya habis. Awas loh. Oke, nanti lanjut balik. ya. Awas loh. Selesai. Baik. Selanjutnya, tentunya kalau kalian sudah fresh dan sudah bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan selesai, ini saya tentunya juga butuh hiburan ini dari kalian semuanya. Bagaimana saya menyampaikan materi hari ini bisa diterima baik atau tidak. Tentunya saya butuh saran dan kritik dari anak-anakku semuanya. Silakan itu dibuka, kemudian di download, diisi. Besok pagi hasil isiannya diserahkan ke saya. Karena besok pagi tentunya Anda semuanya sudah tahu kan kegiatannya. Tadi saya sampaikan bahwa pertemuan Iya. selanjutnya kita praktek, bukan Oke, hanya Pak. nonton video tok. Kita Pak. buktikan bukan hanya dari menggali informasi dari modul, dari wiring. Kita gunakan modulnya, kita gunakan wiringnya untuk Siapa? menguji Siapa? Robin permasalahan yang Jalali, terjadi pada kendaraan langsung. Siapa? Gimana? Gimana Mas Denny? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kalau tidak ada ya ini perlu saya tekankan kembali ya Ada, Pak. bahwa kegiatan praktek ini nanti tentunya kalian harus hati-hati ya. Karena bagaimanapun yang namanya bahaya itu selalu mengancam kita semuanya kalau kita tidak bisa hati-hati. Kita menjaga itu bukan hanya sekedar menjaga diri, tetapi menjaga teman kita dari kecelakaan. Kalau kita berbuat salah, tentunya yang sakit bukan hanya kita, mungkin teman kita juga bisa celaka, itu juga harus hati-hati. Jadi besok silakan yang hari ini hanya pakai pakaian kerja, kemudian sepatunya itu hanya pakai sepatu cat biasa, besok kalau punya sepatu yang ada besinya ujungnya dipakai ya. Ya, Pak. Ya, itu untuk kegiatan praktek besok. Selanjutnya, ya betul, safety. Kayak sepatu Pak Guru ini loh, sepatu Pak Guru ini. Wih, Safety. Wah, kalau mau pinjem boleh, tapi jangan sekarang. Sepatunya anyar Pak Wiwit. Makan. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini? Sudah, Pak. Kuisnya Besok sudah, Pak. praktek bawa buku enggak, Pak? Sudah? Kuisnya sudah selesai semuanya ya? Pak, beres. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Baik sebelum kita pulang, tadi sudah saya ingatkan ya tentang kegiatan besok dan Anda harus lebih hati-hati bahwa kita besok akan praktek. Kemudian pekerjaan Anda di rumah juga disimak lagi tuh videonya tadi. Kemudian besok kita buktikan. Begitu. Sekian untuk kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semuanya tetap sehat dan semangat sehingga besok bisa berangkat dan berkumpul lagi. Tetap disiplin berangkat, bukan hanya sekedar namanya saja yang tertulis di absensi sekolah, tapi orangnya juga sampai di sekolah. Begitu ya. Baik, saya akhiri. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Aplaus dulu ini Pak Wiwit. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya Pak Wiwit. Ada beberapa Ya, Pak. yang amati ya. Ada juga yang sempat saya catat, ada yang tidak. Tapi yang saya ingat saja Pak ya. Siap, Pak. Jadi kita mulai jam 10.23. Ini berakhirnya di jam 10.47 ya. Jadi berarti ada 24 menit waktu yang Bapak gunakan untuk ini. Nah, ini mungkin Cukup ya, Pak ya? Nah, waktunya. Cukup. Nah, ini mungkin karena masih ada perasaan-perasaan nervous atau apa, jadi ada beberapa kosakata justru yang tidak pas saya kira. Jadi Bapak Ya, masih Pak. menyebut nama Bapak, menyebut nama Ibu. Iya itu. Betul. Pembelajaran dalam kelas, jadi mestinya ada juga tadi kata teman-teman apa
Ya enggak apa-apa kalau siswanya seumuran dengan kita kan, enggak apa-apa sih kira teman-teman. Jadi kan agak ganjil kedengarannya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi itu waktu Bapak memulai itu kan sepertinya tidak ada disampaikan topik apa yang mau dipelajari hari ini, tapi justru terbalik. Terbalik. Itu Bapak tempatkan di bagian tengah atau bahkan di bagian akhir dari pembuka. Jadi mestinya kan dulu di awal, karena kita sudah mau menyampaikan indikator tujuan, tentu yang fokus utama kita ya kita mau belajar apa hari ini. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ke kegiatan apersepsi dengan motivasi. Jangan justru terbalik. Ya, kan kegiatan apersepsi itu kan menghantar siswa supaya dia bisa masuk ke keadaan di mana kita mau cerita banyak tentang topik atau materi yang kita mengajarkan. Ya, tadi saya lihat Bapak terbalik justru. Iya, Pak. Kemudian ya, ini tadi masih ada penggunaan bahasa daerah ya. Meskipun kita ini kan memang diminta untuk terus menjaga cagar budaya kita termasuk bahasa itu. Tapi dalam konteks formal seperti ini ya kalau bisa dihindari itu penggunaan bahasa daerah. Nah, itu saran saya. Siapa? Mana-mana penilaian itu juga tertumpu ke situ itu. Jadi bagaimana guru menggunakan bahasa formal yang bahkan penggunaan daerah itu dihindari. Ya gitu ya Pak. Nah, kemudian yang berikutnya dari amatan saya ini media atau alat yang Bapak gunakan ini sudah tercantum saya kira TPACK-nya. Cuman yang masih agak kurang ini hostnya ini. Nah, kenapa kurang? Karena interaksi Bapak dengan siswa itu sepertinya memang agak kurang. Bapak lebih dominan menerangkan tanpa meminta respon atau umpan balik dari siswa. Nah, kalau ada umpan balik seperti itu kan kita bisa masukkan itu hostnya itu. Nah, kalau tidak ada kan susah diukur itu. Jadi saran saya dalam kegiatan pembelajaran ini ya paling minimal 3 kali itu kita minta respon siswa di mana kita bisa sisipkan pemikiran tingkat-tingkat pemikiran yang sudah mengandung host itu. Tadi saya lihat itu tidak kurang sekali, mungkin hanya 1 kali. Nah, padahal kan banyak materi yang Bapak sampaikan yang mestinya itu dikonfirmasi ke siswa untuk meminta mereka berpikir lebih jauh tentang masalah atau problem yang terjadi kalau misalnya kegiatannya tidak dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang ada. Nah, itu saya kira. Kemudian ya saya kira itu yang jadi catatan saya Pak. Di akhir saya kira sudah ada kegiatan refleksi sekaligus evaluasi singkat terkait dengan itu. Itu saya kira cukup. Pak Wiwit ya, tolong diperhatikan Pak yang jadi masukan kita tadi. Sama-sama, Pak. Makasih Pak Wiwit ya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Mansur. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih Pak Wiwit sudah tampil luar biasa pada hari ini di sesi kedua. Terima kasih Pak. Tambahan dari apa yang menjadi masukan dari Pak dosen tadi. Ya, jadinya pertama ya sintak PBL yang digunakan atau sintak dari model pembelajaran yang digunakan saya rasa sudah oke. Terus pada saat pengambilan di penutup tadi Pak Wiwit belum melibatkan siswa untuk menarik kesimpulan kalau tidak salah ini ya tidak melempar ke siswa untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi hanya meminta untuk merefleksi saja. Terus perlu saya sampaikan juga bahwa di penilaian UKIN itu Pak nanti itu ada penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jadi ini teman-teman tampil supaya disiasatin bagaimana supaya penggunaan bahasa yang baik dan benar itu bisa dimaksimalkan ya. Siap, Pak. Jadi ini melihat dari mungkin yang lalu ya tahun sebelumnya itu ada penilaian untuk penggunaan bahasa di situ Pak. Jadi saya rasa itu yang menjadi ini sebagai tambahan saja dari Pak dosen tadi. Ya. Ini juga belum nampak ya, yang ada juga
bisa juga barangkali Mas ini masukkan untuk bisa kalau pemainnya di tengah pembelajaran ada ice breaking supaya anak-anak bisa lebih fresh lagi, ya bisa ditambahkan nanti selingan untuk ice breaking-nya supaya anak-anak yang tadinya lelah atau sudah capek untuk melakukan kegiatan, kita bisa selingi dengan ice breaking, tidak apa-apa. Ya, jadi teman-teman lain bisa sebentar melakukan kalau memang memungkinkan untuk itu. Ya, saya rasa itu Pak. Jadi secara umum ya luar biasa Pak Wiwit sudah bisa tampil hari ini dengan maksimal. Saya rasa itu Pak. Kita bisa lanjut di. Ya, makasih Pak Mansur.